Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di video saya, Dewi Apriliani, NIM 2017133023. Dimana di video kali ini saya akan membahas mengenai mitigasi bencana penyebaran COVID-19 berbasis spasial, dimana yang melatar belakangi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas SIG berbasis spasial untuk pembelajaran geografi yang diampu oleh salah satu dosen saya, Ibu Murjainah, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Garis besarnya adalah mitigasi bencana berbasis spasial, penyebaran COVID-19, dan peta. Jadi, yang mendasari saya membuat video ini, materi saya itu berasal dari silabus, di mana silabus ini adalah silabus kelas 10 semester 1 mengenai mitigasi bencana. Dan saya mengambil salah satu kajian dasarnya, GBIM, RPP, dan produk yang akan saya tampilkan. Yang pertama, silabus, di mana silabus ini adalah mitigasi dan adaptasi bencana alam kelas 10 semester 1. Ada beberapa kajian dasar, akan tetapi saya hanya memilih satu kajian dasar saja, yaitu sebaran daerah rawan bencana alam di Indonesia. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu, apa sih yang dimaksud dengan bencana? Yang kedua itu adalah jenis-jenis dari bencana. Yang ketiga, penyebaran bencana di Indonesia. Yang keempat itu adalah dampak dari bencana itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tanggap darurat bencana. Baiklah, kita akan mengenai apa sih yang dimaksud dengan bencana. Jadi, bencana itu berdasarkan Departemen Sosial Republik Indonesia tahun 2004 menyatakan adalah sebuah rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, ataupun keduanya yang menyebabkan penderitaan untuk manusia itu sendiri. Kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana, dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya itu adalah jenis dari bencana. Nah, untuk jenis-jenis dari bencana itu ada 3. Yang pertama itu adalah bencana alam. Untuk bencana alam ini adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam itu sendiri, seperti halnya terjadinya gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, tsunami, dan tanah longsor. Selanjutnya itu adalah bencana non-alam. Nah, untuk bencana non-alam ini adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa non-alam, seperti halnya terjadinya gagal teknologi atau yang disebut dengan gaptek, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. Yang ketiga itu adalah bencana sosial. Untuk bencana sosial ini adalah bencana yang disebabkan karena adanya peristiwa sosial, seperti terjadinya konflik sosial antar kelompok, konflik sosial antar komunitas, dan yang terakhir adalah teror. Selanjutnya itu adalah persebaran rawan bencana di Indonesia. Nah, di sini ada sebuah peta Indonesia, di mana di sini di peta Indonesia ini terdapat beberapa titik merah yang menggambarkan bahwasanya Indonesia itu berada di cincin api atau disebut dengan Ring of Fire. Mengapa? Karena kita itu terdiri banyak sekali gunung api yang terdiri dari 127 gunung api aktif yang ada di Indonesia yang disebut dengan vulkanisme aktif. Selanjutnya itu adalah Indonesia itu merupakan daerah pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Hindia Australia, dan lempeng Pasifik. Dari ketiga lempeng itu saling bergerak satu sama lain, sehingga di beberapa tempat itu terjadinya pertemuan dari ketiga lempeng ini. Dari proses pergerakan dan tumbukan dari ketiga lempeng ini, selain menyebabkan terbentuknya palung, juga merupakan distribusi paling besar dari adanya gempa bumi dan pembentukan. Kita memasuki dengan virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Ini adalah salah satu contoh dari bencana non-alam karena mereka itu adalah wabah penyakit. Kita kaji dulu apa yang dimaksud dengan virus corona. Virus corona itu adalah zoonosis
yang artinya adalah penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Rabies dan malaria juga salah satu contoh dari penyakit zonasi ini sendiri. Begitupun MERS yang ditularkan oleh hewan yaitu unta. Selainnya itu, baru-baru ini kita digemparkan akan munculnya virus corona yang muncul dan dikenal dengan nama COVID-19, yang membahas bahwasanya wabah ini berasal dari Cina pada bulan Desember 2019 lalu, di mana virus corona ini merebak di berbagai negara, termasuk Indonesia yang saat ini kita tempati, sehingga WHO itu mendeklarasikannya sebagai pandemi global. Ini ada gambar peta yang sudah saya buat. Di sini saya melakukan peta persebaran COVID-19 di kota Yogyakarta. Di sini dapat kita lihat dari warna merah dan warna hijau, ini adalah ODP dan PDP, di mana ODP itu adalah orang dalam penanganan dan PDP itu adalah pasien dalam penanganan. Jadi di sini ada 5 kabupaten yang saya dapatkan bahwasanya terindeksasi ODP dan PDP. Dapat kalian selanjutnya itu kita ada ilustrasi mengenai COVID-19, mengenai apa itu COVID, cara mencegahnya, untuk kita selalu terhindar dari COVID-19 ini. Saksikan videonya. Dampak terjadinya dari bencana. Bencana itu ada bencana alam, bencana non-alam, dan sosial. Jadi, setiap terjadinya bencana itu, baik itu alam, non-alam, dan manusia, itu menyebabkan dampak. Di mana dampaknya itu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah korban meninggal dunia. Yang kedua itu adalah kerusakan lahan hewan dan tanaman. Ketiga itu adalah kerusakan properti dan harta benda. Keempat adalah kehilangan mata pencaharian masyarakat itu sendiri. Kelima itu kita terjadinya kerugian ekonomi. Dan terakhir itu adalah hilangnya pelayanan publik. Nah, selanjutnya kita di sini akan bisa melihat dari kata istilah-istilah tanggap darurat saat terjadinya bencana. Jadi dari tanggap darurat terjadinya bencana itu yang pertama adalah tanggap darurat, di mana artinya itu adalah pencarian, penyelamatan, evakuasi, dan bantuan darurat. Selanjutnya kita lanjut ke rehabilitasi, di mana artinya adalah perbaikan fisik dan non-fisik serta pemberdayaan dan mengembalikan hakikat hidup korban dari bencana itu sendiri. Dilanjutkan dengan rekonstruksi, yang artinya adalah pembangunan kembali sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang telah rusak agar kehidupan kembali normal. Selanjutnya adalah pencegahan dan mitigasi,
Mitigasi itu adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi dampak bencana itu terjadi. Selanjutnya adalah kesiapsiagaan, yang artinya adalah tindakan-tindakan yang difokuskan pada pengembangan rencana untuk menghadapi bencana secara cepat dan efektif apabila telah terjadi bencana. Jadi di sini kita bisa mengetahui apa itu istilah-istilah dari tanggap darurat itu sendiri. Thanks for watching guys. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.